ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Ada? Nggak ada. Ini yang cowok-cowok ini ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Ah? Mboten betahan sila. Ndak betah duduk bersila. Wah, berarti sampean kalah sama perempuan. Tapi duduk bersila itu nggak ada kaitannya dengan sepuh atau nom, karena belum terbiasa. Panjenengan yang dari Kendal kan, jenengan segitu tahunnya menjalankan wahyu pancagaib. Nah, kebiasaan panjenengan paling 5 menit 10 menit bus paling lama itu. Saya yakin itu, saya yakin. Ya kan, artinya panjenengan belum terbiasa gitu. Belum terbiasa. Nah, proses patrap samadhi bagi yang belum terbiasa memang seperti itu. Hitungan menit. Hitungan menit. Itu aja apa namanya? Kemana-mana itu ya. Sudah 5 menit 10 menit 15 menit tapi kemana-mana, hasilnya itu ndak gembleng pada diri sendiri tapi kemana-mana. Jadi jangan dikaitkan ke sana-sana ya, itu karena belum terbiasa saja. Jadi patrap samadhi itu nggak ada kaitannya dengan faktor usia, dan nggak ada. Nah, kalau kaitannya dengan faktor usia, harusnya semakin tua itu semakin bisa duduk anteng lama, karena semakin tua kan kepentingannya semakin berkurang tuh. Tapi dalam kenyataannya kan tidak. Artinya gembleng panjenengan tidak mengalami kesulitan ya. Dan itu luar biasa. Jadi ekspedisi manekung atau gembleng akhir tahun ya, di bulan Desember ini luar biasa semua. Terus masih ada yang punya pertanyaan? Masih ada enggak yang punya pertanyaan? Mungkin masih punya unek-unek. Kemarin-kemarin lupa unek-uneknya, terus malam ini unek-uneknya keinget. Nah, coba. Ini mbaknya yang dari Pasuruan siapa? Bu Astuka. Nah, Ibu Astuka mungkin punya pertanyaan atau unek-unek. Enggak. Oh, ini Mbak Umi. Nanti setelah gembleng selesai ini, ketika nanti di rumah yang kita lakukan gimana? Itu nggak usah dipermasalahkan. Karena apa? Karena setiap kali ada yang selesai manekung, selesai gembleng, satu, diberi motivasi ulang. Kedua, diberi kenang-kenangan buku. Yeah. Jadi intinya milik kita itu saat ini. Milik kita itu saat ini. Jadi nikmati saat ini dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sadari saat ini dengan cinta kasih sayang. Terima saat ini dengan cinta kasih sayang. Karena tadi itu sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Jadi soal setelah manekung nanti jangan dibahas dulu. Ada yang punya pertanyaan? Ada yang laki-laki? Ada yang punya pertanyaan? Panjenengan ada enggak? Belum ada. Nah ya, panjenengan Bapak Pirbun. Kalau seandainya kita sudah
lebur jadi kaulah Gusti itu Pak. Mm-mm. Itu kan menjadi satu. Mm-mm. Apakah kita itu nanti kembali yang ke apa-apa tidak ada itu? Tidak, kalau kita sudah lebur, kita kita ini kalau dikaitkan dengan lebur berarti kan sedulur papat kali mau pancer nih. Kalau sudah lebur berarti manunggal jadi satu kesatuan. Nah, kemanunggalan bagian dalam kita setelah menjadi satu kesatuan, lah itulah yang dimaksud Romo. Nah, Romo itu roh manunggal. Nah, jadi Romo itu adalah roh manunggal. Namun Romo sebelum manunggal, roh sebelum manunggal itu masih berkedudukan sebagai rasa yang sedang berusaha manunggal. Nah, makanya Romo yang dimaksud ini ada dua versi. Ya. Satu versi Romo yang berarti maksud rasa manunggal. Nah, Romo yang ujungnya rasa manunggal ini berlaku untuk pelaku hakikat hidup yang belum manunggal jati, yang belum gembleng, yang belum manekung, itu romonya masih rasa manunggal. Sedulur papat kali mau pancer masih berusaha manunggal dengan berbagai macam proses. Nah, setelah manekung, setelah gembleng, sedulur papat kali mau pancer atau kawula Gusti ini kan lebur nih, ya, lebur kemana? Lebur manunggal jadi satu. Nah, romonya sudah bukan rasa manunggal lagi, melainkan jadi roh manunggal, ya guru sejati, ya hidup, ya Romo itu tadi. Nah, jadi Romo yang sering kita ucapkan itu ada dua hal. Ya. Satu hal pertama, rasa manunggal itu sebelum laku suci, masih dalam tahap laku murni. Jadi dalam tahap laku murni, Romo yang dimaksud adalah rasa manunggal. Tapi kalau di laku suci, Romo yang dimaksud adalah roh manunggal. Karena kawula Gusti atau sedulur papat kali mau pancernya sudah lebur, sudah menjadi kesempurnaan, ya, sudah menjadi kesempurnaan. Maka rasa manunggalnya naik setingkat lebih tinggi sebagai roh manunggal. Nah, sesungguhnya yang dimaksud Tuhan oleh orang-orang awam itu. Yang dimaksud Tuhan sama orang-orang awam itu adalah roh manunggal itu tadi, Romo itu tadi. Nah, Romo atau roh manunggal ini masih belum Tuhan loh ya. Masih ada yang lebih tinggi dari Romo. Apa itu yang lebih tinggi dari Romo, Pak Web? Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Itu udah tinggi, itulah asal usul sangkan paraning dumadi. Nah, harusnya yang disebut Tuhan itu adalah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, bukan Romo. Nah, kalau Romo itu kan masih ruhnya kan, masih ruhnya Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Nah, kalau Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono ini kan bukan ruh, yang mempunyai ruh itu tadi, gitu. Tempat kembalinya seluruh ruh. Gitu. Itu sudah mentok di situ. Lah panjenengan. Lah terus kalau nanti kalau kita mau nyebut Tuhan monggo kerso. Yang pasti Tuhan yang sesungguhnya adalah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Panjenengan mau nyebut apa terserah. Sebutan apapun dari panjenengan wong itu nggak ngefek pada dia. Kalau saya menyebut Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono sebagai yayangku, dia juga nggak bahagia. Bagaimana kalau saya menyebut Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono dengan kalimat jancuk, dia juga nggak marah. Kalau saya sebut sebagai anjing, nggak ngefek. Terserah suka-suka jenengan. Yang penting dengan sebutan itu panjenengan bisa akrab. Gitu. Biasanya keakraban itu kan
diekspresikan dengan sebutan khusus ya. Istri saya cantik, bahenol. Walaupun anaknya udah gede-gede, dia masih kalau dandan itu masih bisa masih kemungkinan dianggap masih cewek, masih lajang sama orang-orang awam kalau dia dandan. Tapi saya memanggilnya apa? Kucing. Itu panggilan sayang saya sama istri itu kucing. Lah dengan memanggil istri saya kucing ini saya iso fair gitu loh, iso fair ya. Nah, paham fair enggak? Iya. Fair ya, fair. Nah, njajal piye? Ngono kuwi. Kayak gitu. Kok iso-isone Pak Web nyeluk bojone dengan panggilan sayang kok kucing? Ya karena dulu saya ngeloni istri saya itu seperti ngeloni kucing gitu loh. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Jadi orang nafsu, nggak ada. Jadi bener kayak ngeloni kucing wis lah gitu. Pernah ngeloni kucing, sing pernah ngingu kucing apa? Gitu, makanya tak panggil kucing. Nggak nyambung kan, wong orang segitu cantiknya, segitu bahenolnya diceluk kucing. Maka itu panggilan sayang dari saya gitu, panggilan sayang. Dan tentunya kepada Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosamono, saya punya panggilan sendiri gitu loh. Jenengan juga sama, harus punya anu sendiri gitu. Terserah jenengan mau apa. Yang penting jenengan sudah tahu, oh sesungguhnya yang seharusnya dipanggil Tuhan, yang seharusnya disebut Tuhan itu yang ini gitu loh. Ya. Kalau saya manggilnya Bapak, saya manggilnya Romo. Tapi Romo saya maknai sebagai Bapak, bukan roh manunggal loh ya. Romo saya maknai sebagai Bapak. Kenapa saya memanggil Tuhan dengan sebutan kesayangan sebagai Bapak? Karena saya merasa punya hutang sama bapak kandung saya. Salam piaskan sama Tuhan. Lawang bapak kandung saya sudah meninggal. Jadi salam piaskan sama Tuhan. Nah itu Tuhan saya panggil Bapak. Dengan begitu saya ada rasa hormat, ada rasa rindu, ada rasa butuh bimbingan, ada rasa butuh perlindungan. Dengan sebutan itu loh maksud saya. Lah jenengan juga sama, harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Pokoknya panggillah Tuhan itu dengan caramu menyayangi sesuatu ki piye ngono lho. Apa sing dadi kesayanganmu ki apa? Apa kucing, apa kirek, apa terserah gitu. Jangan takut nanti marah dipanggil anjing. Wah, siapa bilang? Kalau marah berarti bukan Tuhan itu. Maksud Tuhan marah. Tuhan kalau marah yo gampang banget kan. Ini tinggal didik-didik ngene wis. Ajur to jagate lek marah. Itu tinggi loh ya, itu pemahaman tinggi loh itu. Hati-hati. Dan kadangan kita malam ini saya akan menguraikan tentang diri kita lebih dalam. Nah, tentang diri kita lebih dalam. Arti maksud daripada diri kita itu sesungguhnya kan terdiri dari 6 perkara ya. Terdiri dari 6 perkara. 1 wujud, terus mutmainah, aluamah, hidup atau roh suci, amarah dan supiyah. 6 lah. Tapi sesungguhnya lebih dari ini. Tapi yang terpenting itu, yang merajai semuanya loh ya. Kalau diri kita ini diriyilkan satu persatu, mumet kita. Lah bagaimana tidak mumet? Berbicara tentang ruh saja, itu di dalam diri kita itu ada ribuan. Ya. Ruh di dalam diri kita itu ada ribuan. Lah kok bisa
ada ribuan roh di dalam diri kita, Pak Web. Coba jenengan telisik lebih dalam. Di seluruh tubuh panjenengan itu ada berapa pori-pori? Ya, ribuan ya. Maka di setiap sehelai rambut itu ada ruhnya. Setiap sehelai rambut itu satu ruh. Nah, kalau lubang pori-pori kita itu ada ribuan, berarti kan ada ribuan ruh di situ ya. Buktinya kalau di rambut itu ada ruh, lah dia bisa hidup, bisa tumbuh terus, ya kan? Satu. Yang kedua, ada berapa kuku di tangan dan kaki panjenengan? Ada 20 kuku ya. Nah, di setiap kukunya itu ada ruh. Itu ada ruhnya. Nah. Belum kulit kita, belum otot kita, belum daging kita, semuanya itu diduduki oleh ruh. Tapi itu tidak penting gitu loh. Nah, yang terpenting itu ada 6 perkara ini, karena ini yang merajai, yang mewakili semua itu. Satu, wujud atau raga kita. Kedua, mutmainah. Ketiga, aluamah. Keempat, ruh suci atau hidup. Kelima, amarah. Dan yang keenamnya adalah supiyah. Itu yang dimaksud dari diri kita. Artinya diri kita. Maksud daripada perkataan diri kita itu adalah 6 perkara itu tadi. Dan keenam-enamnya ini merupakan manifestasi dari Tuhan. Nggak ada yang bukan. Nah, keenam-enamnya merupakan manifestasi dari Tuhan. Diturunkan ke dunia untuk menjadi wakil Tuhan. Nah, mewakili apa yang harus Tuhan lakukan gitu loh. Menjadi penggantinya Tuhan. Dalam bahasa spiritualnya menggenapi firman Tuhan. Dalam bahasa spiritual ya, menggenapi firman Tuhan atau menyatakan firman Tuhan atau meriyilkan firman Tuhan atau membuktikan firman Tuhan. Itu tugas manusia dilahiran ke bumi ini. Tugasnya apa sih Pak Web? Tugasnya kalau secara awam disebut-sebut atau dikatakan sebagai pemelihara alam semesta, pengelola alam semesta, penjaga alam semesta, dan penyempurna alam semesta. Itu secara awam. Nah, kalau secara laku menjadi kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk. Menjadi wulangreh sejati dan menjadi berbudi bawa laksono. Itulah tugasnya kita di dunia ini. Jadi kita dilahirkan ke dunia ini, kita diadakan di dunia itu untuk itu. Dengan perbekalan super komplit. Tidak ada sesuatu yang tidak dibekalkan. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang dipentingkan itu sudah dibekalkan semua, sudah diberikan semua. Makanya diberi tugas sebegitunya. Gitu. Dikarenakan diberi tugas sebegitunya, maka perbekalannya juga lebih dari cukup. Lah dari hal ini termasuk yang sudah saya sampaikan kemarin malam itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang ada di luar diri manusia. Apapun loh itu ya. Semuanya ada di dalam diri manusia. Untuk itu,
Tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, harus itu, harus ini. Enggak. Cukup diam ketika menghadap Tuhan. Dan menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika manunggal dengan Tuhan. Kenapa kok harus diam, Pak Web? Lagi-lagi mungkin masih ada yang punya unek-unek dengan perkataan tersebut. Kenapa harus diam, Pak Web? Ketika berhadapan dengan Tuhan. Karena dari apa yang sudah sering saya sampaikan, tubuh manusia itu adalah kitab. Tubuh manusia itu adalah kitab suci sejati, ada makna yang harus dibaca baik-baik. Sedangkan suaranya manusia hidup itu adalah wulangreh sejati yang harus disimak baik-baik. Nah, kalau tidak diam, kita nggak akan tahu, nggak akan paham, nggak akan ngerti. Ketika membaca buku atau kitab, ketika menyimak wulangreh sejati atau motivasi. Kenapa harus diam? Kenapa harus menikmati rasanya kelakuan dengan cinta kasih sayang hidup ketika manunggal dengan Tuhan, Pak Web? Karena setiap gerak dan gerak yang terjadi di dalam diri kita itu sedang membaca kitab suci sejati ada makna. Sedang menyimak wulangreh sejati. Jadi kalau tidak menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang, nggak bisa, nggak akan bisa. Nah. Jadi kalau secara laku, tubuh kita ini adalah kitab suci sejati ada makna yang harus dibaca dengan baik. Suara kita adalah wulangreh sejati yang harus disimak dengan baik. Sedangkan gerak-gerik kita adalah berbudi bawa laksono yang harus disadari dengan baik. Ini kalau diawamkan, dispiritualkan awam, sama dengan seperti ini. Tubuh kita itu buku. Tubuh kita itu buku yang harus dibaca baik-baik. Suara kita ini adalah motivasi yang harus disimak baik-baik. Nah, sedangkan kelakuan kita ini adalah sedang membaca buku dan sedang menyimak motivasi. Jadi apapun kelakuannya itu harus disadari. Supaya kita mengetahui, memahami, dan mengerti apa yang kita baca dari buku itu, apa yang kita simak dari motivasi itu. Itu loh jati diri manusia yang sesungguhnya. Makanya dalam pengkajian ini tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada teman seperjalanan. Teman seperjalanan spiritual atau kadang nggak ada guru, nggak ada murid. Karena apa? Karena setiap diri manusia adalah guru bagi dirinya sendiri. Motivasi bagi dirinya sendiri, praktek bagi dirinya sendiri, atau teknik bagi dirinya sendiri. Gitu. Dikarenakan tidak semua orang ujuk-ujuk bisa menyadari hal itu, maka dibutuhkan teman,
dibutuhkan kadang gitu loh. Lah temannya, kadangnya bukan asal teman, bukan asal kadang. Teman atau kadang yang sudah sampai lebih dulu. Lah, teman atau kadang yang sudah sampai lebih dulu ini bukan guru gitu loh. Bukan pembimbing, melainkan teman seperjalanan spiritual atau kadang. Sinoro wedi. Seperti itu. Jadi jati diri manusia hidup yang sesungguhnya jika dipersimpel gitu ya. Jika dipersimpel dan dibahasakan lebih sederhana lagi sehingga menjadi lebih universal gitu ya. Adalah tubuh kita ini buku. Sebab karena itu isi buku ini harus kita baca dengan baik. Nah, sedangkan suara kita, apapun loh bentuk suaranya ya. Suara berbicara, suara ngidung, suara nyanyi, suara marah, suara nangis, apapun loh itu loh ya. Itu adalah motivasi. Sesungguhnya itu motivasi. Maka perlu harus disimak baik-baik. Sedangkan gerak-gerik kita ini sedang membaca buku dan sedang menyimak motivasi itu. Ya. Kalau di dalam keyakinan Muslim, diri kita itu disebut sebagai kitab Lauhul Mahfudz atau kitab hidup. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, mulai malam ini panjenengan jangan pernah meremehkan diri panjenengan. Gitu. Ya, jangan pernah meremehkan diri panjenengan sendiri. Jangan pernah merendahkan, mengkerdilkan, mengecilkan diri panjenengan sendiri. Jangan pernah meragukan diri panjenengan sendiri. Apalagi sampai menyesatkan diri panjenengan sendiri. Karena diri panjenengan, setiap diri panjenengan itu adalah kitab motivasi yang setiap saatnya sedang panjenengan baca dengan baik, yang setiap saatnya sedang panjenengan simak sendiri dengan baik. Dikarenakan kesadaran panjenengan belum mumpuni, panjenengan tidak merasa kalau panjenengan sedang membaca kitab itu panjenengan tidak merasa. Panjenengan tidak merasa kalau panjenengan itu sedang menyimak motivasi-motivasi itu panjenengan tidak merasa. Ngertinya terjadi begitu saja ngertinya. Ngertinya terjadi begitu saja. Padahal apapun yang kita lakukan, baik buruk loh ini ya. Apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, sesungguhnya itu kita sedang membaca kitab suci sejati ada makna, yaitu diri kita sendiri. Sesungguhnya kita itu sedang menyimak motivasi-motivasi dari mulut kita sendiri. Gitu. Nah, tentang hal itu maka dibutuhkan diam ketika berhadapan dengan Tuhan dan bersedia menikmati rasanya ketika manunggal dengan Tuhan. Kalau tidak dengan cara itu, wangel. Karena saya sudah melakukan. Sebelum ini tuh saya sudah melakukan. Itu wangel pol, wis angel, butuh waktu. Wis. Kayak gitu. Makanya laku spiritual tertinggi, laku spiritual tertinggi itu istilah awam loh ya, istilah awam. Kalau istilah yang sesungguhnya itu laku suci. Laku suci yang dimaksud laku spiritual tertinggi adalah laku suci. Nah, laku suci ini adalah kelakuan-kelakuan seseorang yang dalam keadaan manunggal jati. Lah, laku suci yang tertinggi atau laku spiritual tertinggi adalah mempraktekkan kekudangannya Romo itu. Itu tertinggi, Mbak. Ya. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi
sesama makhluk hidup, menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk. Itu tertinggi. Itu tertinggi. Karena apa? Karena itulah pekerjaan yang diberikan kepada kita sama Tuhan. Nah, kalau kita mempraktekkan itu, kalau kita mengibadahkan itu, berarti kan kita sedang bekerja sama Tuhan nih. Ya, ini tertinggi sudah tertinggi itu. Itu tertinggi. Lah real kerjanya seperti apa? Yang barusan saya katakan tadi, yang barusan saya uraikan tadi. Jadi kita itu diberi pekerjaan sama Tuhan untuk membaca kitab suci sejati ada makna atau kitab Lauhul Mahfud. Tak lain tak bukan adalah wujud kita sendiri. Itu pekerjaan dari Tuhan. Karena dengan membaca kitab suci sejati ada makna yang tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Yang secara awam disebut sebagai kitab Lauhul Mahfud. Kita menjadi tahu, menjadi paham, dan menjadi mengerti. Tentang apa-apa, semuanya tanpa terkecuali. Yang kedua. Terus kita juga diberi pekerjaan untuk menyimak wulangres sejati. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah suara kita sendiri. Ketika kita berbicara, ketika kita berbisik, ketika kita jerit atau bengok, itu motivasi sesungguhnya, itu wulangres sejati. Dan kita sedang menyimaknya sesungguhnya. Nah, untuk mengetahui, untuk bisa menyadari dua pekerjaan ini, maka setiap pergerikan dan pergerikan yang terjadi kepada jiwa raga kita, kita harus menikmati rasanya. Hanya dengan begitu kita nanti tahu, oh jebule, oh alah, oh, ngono tok wis isine ngono tok. Nah, gitu. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Ini sama dengan mengelola alam semesta. Menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup. Itu sama dengan merawat alam semesta. Menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup itu sama dengan menyempurnakan alam semesta. Dan itulah pekerjaan kita di dunia ini. Kita diberi pekerjaan segitu. Kita diberi pekerjaan begitu. Nah, terus kesimpulannya berarti diri panjenengan itu apa coba? Makhluk apa? Kok sampai Tuhan memberi tugas seperti itu? Berarti panjenengan itu makhluk apa coba? Ah, bukan cuma istimewa. Bukan cuma istimewa. Nah, kalau panjenengan sudah bisa mengatakan seperti itu, akankah ke depannya nanti panjenengan akan meragukan diri panjenengan sendiri? Sehingga panjenengan kalau ada apa-apa perlu merdukun gitu. Kalau ngalamin apa-apa perlu membayar paranormal, ngundang paranormal. Pojokan rumahku ada jin ibritnya. Tolong dong diusir, diru'iyah. Sama halnya panjenengan sudah meremehkan diri panjenengan sendiri. Kalau itu sampai panjenengan lakukan, sama halnya panjenengan sudah meremehkan diri panjenengan sendiri, sudah menyesatkan diri panjenengan sendiri, sudah menghina diri sendiri.
berasnya garek setengah kilo, mongko sesuk arep enek kanca dolan, golek beras ning ndi yo, oleh beras saka ngendi yo. Kalau itu sampai panjenengan lakukan, berarti panjenengan sudah menghina Tuhan itu. Sudah melecehkan Tuhan itu, sampai seperti itu. Jadi teknik yang saya motivasikan dengan begitu seremnya dari saya. Lah saya memberikan motivasi itu sambil bengok-bengok, berarti kan serem tuh. Saya memberikan motivasi itu sambil bengok-bengok, berarti kan dengan seremnya saya memberikan motivasi itu kan. Diam, diam, diam. Ketika bersamadhi setelah patrap, diam, diam. Karena kalau enggak diam, kita nggak bisa tahu, nggak bisa paham, nggak bisa ngerti, apalagi sampai menyaksikan kalau sesungguhnya kita itu sedang selalu membaca kitab suci. Nggak ada hentinya loh. Maka di dalam kitab, wajib itu membaca kitab itu wajib. Setidaknya sehari semalam itu ada satu waktu yang digunakan untuk membuka dan membaca kitab. Kan akidah agama seperti itu tah. Nah, kita bukan hanya satu waktu, 24 jam sesungguhnya kita itu sedang membuka kitab dan membaca kitab itu 24 jam loh. Kok sampai tidak punya ilmu pengertian? Kok sampai merasa tidak punya ilmu pemahaman? Kok sampai merasa tidak punya ilmu pengetahuan? Lawang selama 24 jam full kita itu membuka kitab, kita itu membaca kitab selembar demi selembar. Bukan cuma itu. Selain sedang membuka kitab dan membacanya, kita juga sedang menyimak motivasi-motivasi yang ada di dalam kitab itu. Lah kok sampai merasa tidak punya ilmu pengertian? Lah kok sampai merasa tidak punya ilmu pemahaman? Kok sampai merasa tidak punya ilmu pengetahuan? Karena kita tidak pernah anteng, keluyuran terus, tidak pernah diem, keluyuran terus. Makan itu loh. Aslinya kita sering ninggalin piring ada nasinya itu sering. Loh kok Pak Web wani-wani ini ngomong ngono? Lah, sebelum saya gugah kesadaran panjenengan pasti sering duduk di kursi di depan meja di mana di situ ada sepiring nasi plus lauk pauknya. Iya sih, tangan dan bibirnya bekerja sama memasukkan makanan itu, tapi pikirannya ya aku ngono. Sama halnya ditinggal tok, tapi piringnya itu mau ditinggal kemana-mana tuh piringnya. Nyaris tidak pernah diem, nyaris tidak pernah anteng, makanya nggak ngerti kalau kita itu sedang membuka kitab, sedang membacanya, sedang menyimak motivasi itu, karena kita tidak pernah diem. Apa enggak luar biasa? Bukti lain tentang keluarbiasaan kita. Ya. Bukti lain tentang keluarbiasaan kita. Kita itu salah satu dari sel, dari ribuan sel apa? Sperma. Ya. Kita ini ya, itu salah satu dari ribuan sel sperma yang diturunkan oleh Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan.
Nah, dari ribuan sperma ini hanya satu yang mendapat ridho Tuhan. Siapakah dia? Kita. Lah terus saudara panjenengan yang ribuan itu kemana? Tersempurnakan oleh wujud kita. Sekali lagi, makanya jangan remehkan dirimu sendiri. Karena apa? Karena kita itu pilihan. Dari sekian ribu sperma itu kita dipilih gitu loh. Dipilih untuk lahir ke dunia ini. Apa enggak luar biasa? Orang apa-apa nih. Dukun paranormal, orang apa-apa nih. Dukun paranormal, orang apa-apa nih. Dan dukun paranormal pun sesungguhnya sama kan. Hanya saja mereka tidak menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya saya sering berteriak-teriak, jangan remehkan dirimu sendiri. Meremehkan dirimu sendiri sama halnya meremehkan Tuhan. Merendahkan diri kita sendiri sama dengannya merendahkan Tuhan. Meragukan diri kita sendiri sama halnya meragukan Tuhan. Ngomong kita itu perwakilan Tuhan, kita itu manifestasinya Tuhan, kita itu perwujudan Tuhan, kita itu utusan Tuhan. Apa nah, wis kabeh iki wis ora enak kacang. Makanya Tuhan wanti-wanti, bacalah. Bacalah. Berkali-kali Tuhan katakan itu, bacalah. Tapi aku buta huruf. Zaman biyen kan urung ana sekolahan toh. Saya enggak bisa baca, bacalah, tetap dipaksa suruh baca. Akhirnya baca kan. Akhirnya membaca. Cuma yang direkam kan bacaan tulisan dari mata kan. Yang dilihat oleh mata. Padahal baca-baca yang disuruh, yang dimaksud itu adalah diri kita. Itulah lebih dalam tentang diri kita yang sesungguhnya. Itulah yang lebih dalam tentang jati diri kita yang sebenarnya. Jadi saya ulang lagi, jangan setelah ini nanti di saat panjenengan laku murni, setelah ini kan panjenengan laku suci ya. Nah, ini kan penyelesaian laku murni. Manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni. Laku murni ini nggak ada yang nggak ada proses. Di dalam laku murni ini tidak ada yang bukan proses. Semuanya adalah proses. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu enak atau tidak enak. Semuanya itu adalah proses. Yang kita terima juga proses. Yang kita tolak juga proses. Yang kita hindari juga itu proses. Semuanya proses. Itulah laku murni. Nah penyelesaiannya ada di manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Manekung, gembleng atau Isra Mi'raj adalah penyelesaian dari laku murni kita yang berkaitan dengan 7 keturunan leluhur kita, 7 keturunan leluhur kita, 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Yang mengait itu. Makanya panjenengan lelah, panjenengan ngaku lelah kan? Panjenengan ngaku lelah kan? Makanya panjenengan merasa lelah karena sesungguhnya panjenengan tidak sendiri gitu loh. Panjenengan itu tidak sendiri. Panjenengan itu mewakili seluruh leluhur panjenengan. Mewakili seluruh leluhur panjenengan. Ketika panjenengan masih dalam tahap laku murni. Lah di sini, di manekung ini, di gembleng ini atau Isra Mi'raj ini adalah penyelesaiannya. Setelah itu nanti panjenengan harus melanjutkan perjalanan panjenengan ke laku suci. Nah, laku suci ini wis ora iso anu ini. Sudah enggak bisa kompromi ini. Wis ora iso disogok, enggak bisa. Disuap enggak bisa. Di laku suci ini enggak bisa.
Nah, laku suci tertinggi adalah menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, dan menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Itu tertinggi, terbaik, terdekat, dan termudah. Dan sesungguhnya itulah tugas kita dari Tuhan selama di muka bumi ini. Tugas kita itu. Dan itulah cara-cara, teknik-teknik menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta itu gitu. Dengan cara itu, dengan teknik itu, dengan praktek itu. Nah, untuk itu kita sudah dibekali lebih dari cukup. Supaya mengetahui, supaya memahami, supaya mengerti, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu neko-neko. Ketika berhadapan dengan Tuhan, cukup diam. Ketika manunggal dengan Tuhan, cukup nikmati rasanya, kelakuannya Tuhan itu sendiri yang sedang menggunakan jiwa raga kita. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, selesai udah. Selesai. Lah, hanya dengan sesederhana itu loh ya. Hanya dengan sesederhana itu, satu, otak atau pikiran kita akan terjaga kebersihannya. Hati atau batin kita akan terjaga kebersihannya. Kelamin atau syahwat kita akan terjaga kebersihannya. Kalau kita sengaja berniat menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, orang kira iso. Nggak akan bisa. Kalau kita niati gitu. Tapi hanya dengan dua cara yang sudah saya motivasikan, kebersihan otak atau pikiran kita akan terjaga, kebersihan hati atau batin kita akan terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat kita akan terjaga. Kedua, ego, pamrih, arogan tidak bisa menyentuh kita. Karena apa? Karena kita sedang bekerja sama Tuhan. Ego, pamrih, arogan tidak akan bisa menyentuh kita. Yang ketiga, karma dalam bentuk apapun tidak akan bisa menghalangi kita. Lah, tiga hal ini loh yang hanya dengan melibatkan Tuhan kita bisa. Kalau tidak melibatkan Tuhan, tidak ada satupun makhluk yang bisa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa. Kalau tidak melibatkan Tuhan. Tiga hal apa Pak Web? Satu, menjaga kebersihan otak atau pikiran. Hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu satu ya. Kedua, ego, pamrih, arogan. Yang ketiga, karma. Tiga hal ini loh yang menjadikan kebanyakan orang-orang yang sudah mumpuni, orang-orang yang sudah berhasil mencapai puncak, itu tumbang. Hanya karena tiga hal ini. Bisa tumbang padahal udah sukses, udah viral. Bahkan sudah disembah-sembah layaknya nabi. Ada yang layaknya malaikat juga ada. Yang tempo dulu kan adanya malaikat Jibril ya katanya gitu. Sampai di sana. Tumbang. Jatuh. Karena apa? Karena tiga hal. Kalau bukan karena kotoran otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, karena ego, pamrih, arogan. Kalau bukan karena ego, pamrih, arogan, karena karma. Hanya dengan melibatkan Tuhan kita bisa melalui tiga ranah. Ini ranah yang paling berbahaya. Secara ilmu disebut sebagai ratu telu. Secara keilmuan disebut-sebut sebagai ratu telu atau tiga ratu. Nah, tiga ratu ini yang paling mengerikan. Karena dia bisa mengikuti tahapan-tahapan laku spiritual kita. Semakin tinggi laku spiritual kita, mereka bertiga bisa ikut. Bahkan ada yang mengatakan ratu telu ini bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mau sembunyi di mana? Tidak ada cara lain selain melibatkan Tuhan. Jadi kita harus bersekutu dengan Tuhan.
kita harus bekerja sama dengan Tuhan, kita harus manunggal dengan Tuhan, baru bisa melalui 3 dimensi yang sangat berbahaya ini. Nah, 3 dimensi ini kalau dikaitkan atau disatukan atau dimanunggalkan disebut sebagai Dajjal atau Ajajil atau raja apa jenenge Raja Asura. Nah, kalau seperti itu, berarti di setiap diri kita itu ada Ajajil kan? Ada Dajjal. Nah, 2 teknik yang sering saya motivasikan dengan sangar itu tadi, dengan galak itu tadi. Ratu telu ra iso nyenggol. Ratu telu tidak bisa mengganggu, tidak bisa nyenggol, tidak bisa menghalangi. Paham nggih? Terkait ini ada pertanyaan? Mesti tak wenehi kesempatan, saya ndak mau egois. Wong ini bukan dogma kok. Kalau panjenengan ndak cocok bantah saya. Ayo bantahan. Lah kenyataannya itu kok. Ngono kuwi arep piye nah. Dipolitiki, disembunyikan yo ora iso. Memang seperti itu kenyataannya, benarnya seperti itu. Mau gimana? Enggak bisa. Memang kenyataannya seperti itu. Mau diteliti pakai ilmu kedokteran, sama, hasilnya sama, hanya berbeda penjelasan saja mungkin, berbeda bahasa kalau ilmu kedokterannya. Kalau ilmu kedokteran paling yang diulas kan sperma itu gini. Akhirnya kan ya podo intine. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana sarannya, Dok? Ya jangan remehkan dirimu, karena dirimu kan pilihan Tuhan. Dari sekian banyak sel sperma itu, kamu yang dipilih jadi sama Tuhan. Berarti kamu bukan makhluk remeh. Mesti ngono kan saran saka dokter ahli nih. Kalau diteliti menggunakan ilmu kedokteran, nggak usah pakai spiritual. Ayo, rono. Apa nih? Tubuhmu adalah kitab suci sejati ada makna. Yang sedang panjenengan baca sendiri di setiap saat loh itu. Bahkan ketika panjenengan tidur itu sedang membaca. Aslinya. Bahkan ketika panjenengan sedang tidur lelap, itu masih membuka kitab, masih membaca kitab suci sejati ada makna. Suara panjenengan arep serak, arep fales, arep elek, itu adalah wulang reh sejati yang sedang panjenengan simak sendiri di sepanjang waktu. Bahkan ketika panjenengan sedang tertidur lelap, aslinya panjenengan masih nyimak motivasi-motivasi itu, wulang reh sejati itu. Nah, dari sini berarti kita bisa ngambil kesimpulan. Loh. Berarti setiap pergerakan jiwa raga saya ini, setiap pergerakan jiwa raga saya ini aslinya sedang membaca kitab suci sejati ada makna kan. Aslinya sedang menyimak wulang reh sejati kan. Kok bisa-bisane merasa tidak punya ilmu pengertian, tidak punya ilmu pemahaman, tidak punya ilmu pengetahuan. Lawang sekolah tiada akhirnya. Nah, piye kuwi? Coba kalau sejak lahir kita mengetahui ini, ya. Kalau sejak lahir kita memahami ini, dosen tercerdas.
Makanya saya ngomong nggak perlu pakai kitab. Saya nggak tanpa kitab, ngomong nggak tanpa kitab. Lebih ya, langsung cerdas ngungkuli dosen. Makanya kalau panjenengan debat saya nggak mau kalah, saya bisa ngarang firman. Saya bisa ngarang firman. Kalah. Apa gunanya saya membaca kitab suci sejati ada makna? Full 24 jam. Apa gunanya saya nyimak Pulang res sejati 24 jam full kalau masih kalah sama bantahan panjenengan? Oh gengsi, saya nyari ayat karangan. Diajari sama sejarah itu. Kayak gitu. Kesimpulannya, diri kita yang sesungguhnya atau jati diri kita sebagai manusia hidup di dunia ini adalah makhluk teristimewa, makhluk pilihan, makhluk super, dan sesungguhnya bukan makhluk bumi. Kita itu bukan makhluk bumi ini aslinya. Di sini itu kita sedang tugas. Di bumi ini kita sedang bertugas. Aslinya kita itu bukan makhluk bumi. Kalau dalam bahasa kerennya, kita itu adalah makhluk avatar aslinya itu. Kok bisa sampai mati di bumi itu kan berarti tersesat. Lawang ini bukan tempat kita. Kita adalah makhluk avatar, kita adalah makhluk surga. Kita itu makhluk surga, kita itu avatar. Bukan makhluk biasa di dunia ini. Kita ada di sini karena ditugaskan. Kon dadi sapam ning kene, kon dadi petani ning kene, kon dadi penjaga pengelola ning kene. Jadi jangan larut. Ya, jangan larut. Ini bukan tempat kita. Jangan larut, jangan terlena. Makanya beda kan? Beda dengan hewan-hewan. Kita kan beda dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan. Ada apa bagian tubuh panjenengan yang mirip dengan tumbuhan ada enggak? Enggak enak, enggak sama. Kita bukan makhluk bumi. Aslinya kita itu bukan makhluk bumi. Kita itu makhluk surga. Kita turun ke bumi itu karena sedang bertugas, karena sedang menjalankan tugas. Ingat sejarahnya Adam Hawa, ingat. Nah, itu asli tempat kita di sana. Di sana mana Pak Web? Nanti tahu sendiri dah. Kalau panjenengan sudah tidak terlena di dalam tugas, panjenengan akan tahu. Itulah kesimpulannya. Jadi, jangan pernah remehkan diri kita sendiri. Jangan pernah ragukan diri kita sendiri. Jangan pernah khawatirkan diri kita sendiri. Jangan hina, jangan kerdilkan diri kita sendiri. Dan jangan sesatkan diri kita sendiri. Apalagi tersesatnya di dunia ini. Karena kita adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tercerahkan kita semua dan terima kasih. Kadang kita cukup di sini, nggih. Ini ada yang di Manunggal Jati, ada. Ada. Panjenengan sudah di Manunggal Jati belum? Kalau panjenengan sudah di Manunggal Jati, hati-hati. Karena itu puncaknya. Itu puncaknya. Itulah yang akan menentukan panjenengan. Mukrot atau tidak. Ikuti dengan baik apa yang dimotivasikan dengan baik.